Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan salam untuk dosen pengampu kami, Bapak Gatot Murti Wibowo, SPD MSc, dan saya ucapkan juga salam untuk para teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Hasbi selaku moderator dari kelompok 2A yang beranggotakan Wahdini Hanifah, Dwi Ajeng Rizky Hasanasyam, Nurul Aulia Hasbi, Muhammad Agus Pribowo, dan Kelvin Halim dari Prodi Magister Terapan Imaging Diagnostik Program Pasca Sarjana Poltekkes Kementerian Kesehatan Semarang. Dan sebelum saudara Kelvin presentasi dengan menjelaskan mengenai materi kelompok kami, namun sebelum itu saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Maka pada kesempatan hari ini saya mempersilahkan saudara Kelvin Halim mempresentasikan materi yang telah kelompok kami buat dengan pembahasan mengenai quality control MRI. Hari ini saya atas nama Kelvin Halim mewakilkan kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Hari ini presentasi yang akan dilakukan kelompok kami adalah tentang quality control MRI yang menggunakan vendor Phantom. Apa sih yang dimaksud dengan quality control atau QC? QC adalah proses pengecekan yang dilakukan oleh MR user atau user yang telah ditunjuk untuk melakukan atau memastikan image quality atau kualitas citra itu standar atau baik sebelum pelayanan dilakukan menggunakan modalitas MRI. Kenapa image quality harus dijaga? Karena image quality yang baik atau image citra yang memiliki kualitas yang baik dapat memberikan informasi maksimum kepada dokter radiologi dan dapat meningkatkan keakuratan diagnosa dan akhirnya memberikan fasilitas maksimum terhadap pelayanan kepada pasien. Selanjutnya, kualitas citra. Kualitas citra yang optimal ditentukan oleh 3 karakteristik. Yang pertama adalah kontras citra, yang kedua adalah SNR atau signal to noise ratio, yang ketiga adalah resolusi spasial. Ini adalah bagan dari image quality, dimana kalau kita bisa lihat tanda panah kuning itu kontras, noise, dan resolusi spasial itu saling keterkaitan, dimananya tiga-tiganya dapat mendukung terjadinya atau pengoptimalisasinya kualitas citra. Selanjutnya, vendor Phantom yang kita gunakan kali ini adalah head Phantom. Sebelum kita masuk ke Phantom kita, apa sih MRI itu? MRI adalah merupakan suatu sistem imaging digital di bidang radiologi yang perlu dinilai kualitasnya. Jadi digarisbawahi, perlu dinilai kualitasnya. Salah satu metode yang digunakan dalam menilai kualitas citra pada MRI kali ini yang kita bahas adalah Periodic Image Quality Test atau yang biasa kita sering sebut PIQT dengan menggunakan vendor Phantom. Nah, dalam penulisannya kali ini kami vendor Phantom yang digunakan adalah head Phantom. Head Phantom ini adalah atau vendor Phantom adalah Phantom bawaan dari modalitas yang digunakan. Phantom bawaan dari modalitas yang digunakan. Jadi istilahnya seperti ini. Jadi kita beli merek A. Jadi si merek ini sudah menyediakan Phantom yang bisa kita pakai atau kita uji oleh MR user untuk salah satunya menguji image quality, ya, dimana image quality akan dilakukan atau di QC secara berkala. Untuk metode PIQT-nya ini yang kita bahas dilakukan secara reguler atau mingguan.
Biasanya sih dilakukan oleh MR user atau seorang user atau radiografer yang ditunjuk oleh pihak radiologinya sendiri untuk memantau kinerja sistem, deteksi dini, dan untuk mengontrol kalau misalnya ada kerusakan pada sistem. Di PIQT ini bisa ketahuan ada nanti kalau misalnya PIQT ini tidak berhasil, maka akan muncul log error. Itu yang bisa kita pakai untuk menilai kinerja sistem, karena PIQT ini atau bisa kita bilang merupakan salah satu QC yang digunakan oleh MRI, di mana QC ini kan ada di bawah urutan dari QA. Jadi QA itu QC ini adalah bagian dari QA juga, Quality Assurance. Ya, selanjutnya hasil dari PIQT. Ya, PIQT didasarkan pada 3 kali scan yang dilakukan pada head phantom yang berukuran 200 mm. Jadi phantom ini berukuran 200 mm, nanti kita bisa lihat dari gambarnya. Nah, scan dan analisa dilakukan secara otomatis dan hasilnya disimpan sehingga teknisi dapat meremote atau melihat hasil dari PIQT dan dapat diakses jarak jauh. Jadi bisa di remote ya. Jadi misalnya yang penting terhubung sama internet. Jadi teknisinya ada di Singapura atau di mana di Belanda bisa meremote. Jadi untuk PIQT ini hasil dari ini PIQT ini berupa yang satu fluid field uniform MITI, yang kedua ada spatial linearity, yang ketiga adalah slash profile, yang keempat adalah spatial resolution. Ya, kita bisa lihat di situ ada ukuran phantom berukuran 200 mm, terus ada konten atau phantom ini berupa phantom liquid. Di bawahnya ada nomor seri yang 45221309959-193718W. Selanjutnya tahapan melakukan PIQT. Nah, ini yang penting. Jadi tes PIQT ini akan memakan waktu kurang lebih 15 menit. Di mana SMK tidak didukung dalam PIQT aplikasi dan SPT sistem atau sistem performance test ini. Jadi PIQT ini tidak bisa dilakukan seperti kita daily scan atau scan harian yang kita menggunakan survei terus kita scan phantom. Itu bukan seperti itu. Itu biasa kita untuk manasin seperti itu, jadi scan harian ada daily scanning. Tapi untuk PIQT ini tidak seperti itu. Jadi survei yang kita lakukan atau misalnya kita buat planning, survei planning yang scan awal harian itu tidak berlaku. Jadi cara membuka supaya PIQT ini bisa jalan, yang pertama adalah pilih SPT dari menu sistem. Ini contohnya, di sini ada sistem. Jadi kita pilih SPT di sini ya, ada tanda panah putih. Terus yang kedua, pilih atau klik icon PIQT atau pilih file, diikuti perform PIQT di bagian menu utama selanjutnya window PIQT akan kebuka. Ya, ini file, pilih file, terus pilih perform PIQT. Seperti itu, maka di sini nanti akan ada muncul panduan atau tata cara, jadi kita ikutin aja langkah-langkahnya. Seperti itu. Nggak sulit banget sih untuk melakukan PIQT ini. Selanjutnya, ikuti instruksi yang seperti saya bilang tadi pada window PIQT. Posisikan phantom di bagian kepala kumparan dan pindahin kumparan ke ISO center. Jadi nanti phantom ditaruh di head coil, terus di mejanya atau dimasukin ke dalam, dan phantom ini berada di tengah-tengah ISO center dari gantry MRI-nya sendiri. Tahapan pertamanya yang seperti yang tadi saya bilang, letakkan head phantom dan bagaimana cara meletakkan head phantom dan pemasangan coil yang benar. Sebelumnya kita masuk ke barang-barang
yang diperlukan. Yang pertama adalah coil head neck NVC, terus phantom berukuran 200 mm dan dudukan phantom. Letakkan dasar coil di atas meja pemeriksaan dan lepaskan bantalannya. Jadi dasar coil kepala ini kita lepaskan, ini adalah bantalannya. Harusnya kan ditaruh di sini nih. Terus ini dilepas. Terus yang selanjutnya tempatkan dudukan phantom di dalam alas coil. Ini. Iya. Dudukan phantomnya ada di alas coil ini ya. Terus posisikan phantom kepala yang berkondornya dengan orientasi melintang atau penanda T pada phantom harus mengarah ke sisi depan magnet seperti yang ditunjukkan oleh di lingkar merah pada foto 3. Nanti saya akan tunjukkan fotonya dan harus diputar ke posisi jam 12. Ya. Jika penanda T berada pada posisi jam 12, phantom harus didorong ke belakang, jadi dimentokin. Jadi di sini kan ada dudukannya nih, terus harus didorong ke belakang, terus dimentok di sini. Jadi nggak boleh terlalu dekat depan juga ya. Jadi untuk didorong nanti ada penahannya di sini. Ya. Terus pasang seperti ini. Ini mengarah ke jam 12. Terus ini habis itu didorong sampai mentok kanan kirinya. Terus pasang bagian atas coil. Jadi penutupnya atau maskingnya. Jadi kita pasang ke atasnya. Terus posisiin coil menggunakan cara infrared. Nanti ada penandanya, ada garis ya. Ini, balok cahaya ini ada garis infrared, nanti akan ada di penandanya. Gunakan pergerakan meja untuk memposisi coil ke pusat magnetnya. Yang tadi yang kita bilang, kita masukin ke isocenter dari gantry. Jadi seperti ini. Ya, ini adalah head coil neck-nya, kita tutup. Ya, terus di sini ada loop C, ada garis tengah. Ya, jadi di sini ada garis tengah, sentrasinya pasti garis tengah. Sedangkan sentrasi yang di sini, yang sejajarnya di sini itu ada tulisan S. Jadi pas di tengah-tengah S ini ada garis ini, yang di situ garis tengah, jadi kayak plus gitu. Di sini ada garis tengah yang melintang, yang ini bujuk ke bawah. Ya. Ya. Jadi sesuaikan aja, nanti ada di buku panduannya. Ini mungkin tidak begitu jelas. Habis itu kita masukin ini ke isocenter. Yang selanjutnya klik proses, maka prosedur PICT test akan berlangsung secara otomatis. Setelah semua prosedur selesai, PICT test sukses, tidak ada lock-error, maka phantom dapat dipindahin. Hasil dari PICT test tes ini dilakukan tanggal 11 Mei ya 2021 yang akan muncul secara otomatis setelah PICT test selesai. Ini hasil fluid flow uniform ya, kita bisa lihat ini hasilnya. Di sini ada R effector, semuanya ada tertera di sini, kita bisa lihat. Selanjutnya ini hasil spatial linearity ya, ini saya perbesar, ini ya, bisa kelihatan semuanya. Selanjutnya di sini ada SNR faktornya juga ya. Selanjutnya hasil slash profil ya, seperti ini hasilnya. Ini akan muncul di layar ya, nanti kita bisa cek dan bisa di save juga. Ini hasil spatial resolutionnya seperti ini ya. Kesimpulan yang kita dapat adalah quality control sangat penting dalam standarisasi dan optimalisasi image quality, di mana dengan melakukan quality control secara kontinu, maka image quality dari suatu modalitas akan terjaga. Dan jika pun terjadi error atau log error, dapat diketahui sedini mungkin sehingga pelayanan pasien tidak terganggu. Jadi contohnya misalnya pagi-pagi kita melakukan quality control, ada log error, kita sudah bisa melaporkan. Jadi pasien-pasien yang udah terdaftar bisa kita pending atau kita reschedule. Jadi pasien nggak perlu datang dan marah-marah seperti itu.
Ya, mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Ini adalah daftar pustakanya dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas kesediaannya dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita, karena pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati kita, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.